Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Farida Rusniana, bagian dari tim harmonisasi Pokja penyusunan standar pelayanan profesi spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Ini kami dalam 2 hari ini pertemuan offline setelah selama 2 tahun kami pertemuannya dalam bentuk online dalam penyusunan buku. Nah, 2 hari ini kami finalisasi dari buku standar profesi layanan spesialis kedokteran keluarga, pertemuannya di Jogja dengan tim harmonisasi terdiri dari perwakilan PDKI dan perwakilan KI-KKI dan ISTFN. Harapannya dalam pertemuan 2 hari ini kita finalisasi buku dan ini bisa menjadi panduan bagi spesialis kedokteran keluarga layanan primer untuk mereka bagaimana menjalankan praktek sebagai dokter keluarga layanan primer. Ini tentang kesederhanaan, keseimbangan, toleransi, dan akulturasi. Buku yang akan difinalisasi pada 2 hari ini yang sudah dilakukan selama 2 tahun itu terdiri dari instrumen bagaimana seorang spesialis kedokteran keluarga layanan primer nanti pada saat praktek pembeda dari spesialis yang lain. Di spesialis kedokteran keluarga ini kita punya yang namanya FUPC, Family Oriented Primary Care, kemudian CUPC, Community Oriented Primary Care, dan Primary Care Practice and Management. Nah, ini adalah 3 hal yang saling mensupport bagaimana seorang spesialis kedokteran keluarga layanan primer dalam praktek yang membedakan dengan spesialis yang lain. Bagaimana mereka mendekati dengan konsep kedokteran keluarga, family-nya kena, community-nya dapat, sehingga harapannya lebih kepada preventif, promotif, baru kuratif, rehabilitatif. Terima kasih, mohon dukungan dari seluruh spesialis kedokteran keluarga layanan primer yang saat ini berjumlah 597. Mohon dukungannya untuk nanti kedepannya kita mencoba instrumen ini untuk kita uji cobakan di tempat kita masing-masing. Kita melakukan self-assessment seberapa yang sudah kita lakukan, nanti secara bertahap harapannya seluruh indikator dari instrumen itu bisa kita lakukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang berbahagia. Jadi pada siang hari ini kami akan berangkat ke Jogja, ya. Nanti di sana kita akan mengikuti pertemuan Pokja, harmonisasi panduan pelayanan bagi spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Hari ini kita berangkat ke Jogja dengan menggunakan kereta api Argo Wilis, ya. Kita akan berangkat sebentar lagi dan dalam tempo kurang lebih 3 jam 10 menit kita akan tiba insya Allah di stasiun kota Jogja. Sekarang kereta apinya sudah datang, teman-teman semua, dan sekarang naik kereta itu nyaman dan aman. Nah, tepat waktu lagi. Jadi kalau masih lintas Jawa lebih enak naik kereta api. Oke, teman-teman semua, ikuti terus kegiatan kita selama di Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore. Yang PDKI. Ya. Syarhan. Nah, ya karena orangnya baru datang agak banyak, mungkin adaptasi. Tadi dingin sih. Oh, ya. Ya nggak apa-apa kalau mau di adjust itu.
Oh, tadi soalnya kedinginan karena sendiri. Perkenalkan, saya adalah Trevino Pakasi, Wakil Ketua 2 dari PDKI. Bagian dari tim saya adalah membuat standar fasilitas kesehatan atau mungkin lebih tepatnya pedoman tentang fasilitas kesehatan buat SPKKLP. Jadi tim kami menyusun panduan tersebut mulai dari jenis prakteknya seperti apa yang mau dilakukan, apa yang menjadi ketentuan dari kolegium yang kemudian dituangkan dalam bentuk pelayanan. Pelayanan itu berdasarkan siklus kehidupan. Lalu dari situ kami menuangkan apa standar sumber daya manusianya, kemudian fasilitas ruangan. Di dalam standar itu juga kami menuangkan bentuk rekam medis elektronik sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kemenkes, yang kemudian kami membuatnya untuk berbasis individu, berbasis keluarga, dan juga berbasis komunitas. Jadi nggak gini, kita lihatnya secara ini aja. Ini. Ya, Mana yang ini nanti baru gitu. Ini yang dibahas dulu apa? Katanya mau Standar pelayanan. maksudnya standar profesi dulu. Jadi satu nanti. 200 halaman. Jadi satu kan ya, jangan ini panduannya jadi satu kan? Kok bisa? Iya. So, di situ sudah ada haki duluan, ada buku. Apa-apa, hakinya kan pointernya, itemnya. Checklist pelayanan profesi ini seperti sudah kita ketahui bersama bahwa pengembangan ini dilakukan dengan beberapa tahap menggunakan DLP mulai dari round 1 sampai 3 yang pada akhirnya kita mendapatkan konsensus. Dari yang awalnya kita mempunyai sekitar 250 checklist, yang pada akhirnya kita mendapatkan 93 checklist yang mendapatkan persetujuan maupun konsensus dari baik itu SPKKLP yang memang berpraktek di puskesmas, di klinik, ataupun praktek mandiri, termasuk juga dosen yang merupakan anggota PDKI begitu. Dimulai dengan item atau pelayanan yang bersifat patient center. Dari patient center ini kita mempunyai sebanyak 5 item pertanyaan begitu atau assessment terkait pelayanan berpusat pada individu. Itu lalu setelah itu dilanjut dengan pelayanan berpusat pada keluarga atau yang kita sebut family oriented primary care. Itu ada sekitar 7 item karena untuk berpusat pada keluarga ini kita akan bagi menjadi pelayanan pencegahan primer. Harapannya ini mungkin bisa juga nanti dilihat apakah Vaskes mempunyai fasilitas ataupun tools untuk melakukan pelayanan pencegahan primer begitu. Nah ini dilihat sebagai dari 7 item. Lalu begitu juga pelayanan pencegahan sekunder. Nah hal ini pun mungkin kita bisa melihat apakah standar Vaskes mempunyai sarana prasarana untuk kita melakukan pencegahan sekunder. Mungkin ini yang lagi happening atau apa ya, yang ramai dibicarakan di perhimpunan ataupun KIKKI terkait penggunaan berbagai alat. Mungkin nanti bisa kita lihat dari 17 alat yang dimiliki oleh Vaskes. Sebetulnya hal tersebut bisa kita gunakan sebagai upaya untuk melakukan pencegahan primer maupun sekunder begitu. Nah untuk pencegahan sekunder itu ada 6 item, lalu untuk pencegahan tersier itu ada 5 item begitu. Hal ini pun sama nanti dilihat. Jadi memang kita tidak melihat per disease tapi lebih kepada pendekatan
pendekatan pelayanan seorang SPKKLP. Sehingga kalau misalnya kita nanti mendapatkan pasien sudah pada posisi dia sakit, begitu, lalu bagaimana kita melakukan pelayanan pencegahan tersiernya, inilah yang harapannya kan. Kan kita mesti benchmark. Nggak ada ceritanya kita bikin berdasarkan pikiran kita sendiri. Diseneni orang sak dunia kita. Jadi kita mesti benchmark. Nah, benchmarknya itu apa? ARCGP ya? ARCGP sama pakai itu ARCGP kita Yang Australia. internasional. Level keterlibatan dokter. Nah, soalnya kan terus nanti di klik ini itu kan nggak semua pasien yang kita melibatkan diri ke keluarga, kan nggak semua pasien kan. Ya itu di mana ininya? Apa namanya? Di tapisnya begitu mana? Itu juga bukan. Ya, maksudnya kan nggak semua ini. Pasien. Kan yang itu nilainya kan berarti kan nggak tinggi loh kalau pasiennya nggak memerlukan. Berarti harus ada kayak pertanyaan penyaring. Ya. Berarti itu kalau di berapa ya? levelnya kesannya jadi Yang jawab siapa nih? Yang jawab siapa nih? Ada Prof. Moral. Nggak, maksudnya dengan level. Supaya bukan order. Soalnya kan beda-beda sih, ini kan nggak seperti tingkatan. Ini kalau dikerjakan apa nggak dikerjakan aja. ini kalau di Belanda, ini kalau di Belanda itu menentukan uang. Oh. Level Jadi kalau- itu jadi uang. Jadi iya uang ini. Oh. Jadi Soalnya kalau kita- paliatif paling mahal. Iya, jadi ini PT ya. Itu duit bahasa Padang. Kunjungan pelayanan gawat darurat ini panggilan office itu ada gawat darurat. Iya, mahal. Apalagi paliatif karena orang mau meninggal. Oh enggak ya? Iya, itu Iya, mahal. mahal. DNR. Saya hampir tiap hari loh pasien paliatif. Mak kaya dong berarti. Kaya dong. Kaya udah. Saya baru tadi pagi baru pulang CA fisika urinaria saya rawat. Tapi di klinik dirawatnya CA fisika urinaria. Kapasitas perawatnya. Kenapa di klinik? Kenapa nggak Sebagai di rumah? EPA 1 2 3 saya pakai. Enggak, kenapa nggak di rumah? Nah, kalau di kita kan kalau di rumah berat. Kita rawat kita kan kliniknya rawat inap. Kita kliniknya rawat inap. Kesulitan. Saya rawat Oke, tadi tambahan yang tadi keterangan kan, dari Dok. ya, poin 38. Sih bingung dok. Jadi prakteknya itu ya seperti praktek biasa. Nah makanya saya sama di INSI itu punya rencana mereview kembali, mengingatkan ya, merefresh anggota tentang kedokteran keluarga ini lagi gitu dok. Iya, karena waktu kemarin Ya, jadi standar kompetensi kedokteran keluarga Indonesia itu disusun berdasarkan kebutuhan yang nyata di masyarakat. Jadi kebutuhan akan layanan primer itu menjadi utama karena disitulah dapat dicegah segala macam komplikasi dari penyakit-penyakit katastrofik sedini mungkin. Jadi tugas dari dokter keluarga adalah mendampingi dan memberdayakan pasien untuk bagaimana bisa tetap hidup sehat dan optimal dalam menjalankan fungsinya dengan mencegah sedini mungkin maupun kalau sudah kena penyakit kronis tetap bisa melakukan aktivitas dan fungsinya dan perannya seperti biasa dengan cara mengendalikan penyakit kronis itu dengan baik. Nah, dari kebutuhan yang nyata ini kemudian disusunlah standar kompetensi kedokteran keluarga Indonesia. Namun ketika standar kompetensi ini akan dijalankan dalam pelayanan kedokteran keluarga harus ada jembatannya. Nah, jembatannya inilah yang disebut sebagai kemampuan akhir yang dipercayakan atau bahasa Inggrisnya adalah entrustable professional activities. Sehingga lulusan dari program studi SPKKLP pada akhirnya akan mendapat kepercayaan-kepercayaan tertentu yang bisa dilakukan oleh seorang SPKKLP dan tidak dilakukan oleh jenis tenaga kesehatan yang lain. Di antara dari kemampuan SPKKLP adalah kemampuan untuk mendampingi dan memberdayakan individu atau keluarga atau individu bersama keluarga
kemudian kemampuan untuk mendampingi dan memberdayakan komunitas, kemudian pengelolaan dan praktek di layanan primer. Jadi ada 3 kemampuan yang sangat penting untuk dikuasai seorang SPKKLP. Jadi di pendahuluan isinya tentang latar belakang, tadi udah tambahan ya supaya EPA-nya di ini. Misalnya kayak Infeksi, ini misalnya pencegahan. Terus ini misalnya kronis, tidak menular, ini trauma, terus ini apa? Jadi teman-teman semua selalu ada alasan buat ke Jogja. Ya termasuk suasana di Tugu ini menjadi alasan begitu banyak orang berkumpul di sini menikmati suasana historis dari Tugu Jogja yang memang monumental. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Insi, saya adalah tim harmonisasi untuk pengembangan self-assessment mungkin ya, standar profesi SPKKLP dan standar Vaskes untuk SPKKLP. Pada hari ini dari kemarin kita melakukan diskusi untuk memfinalisasi apa-apa yang memang harus kita lakukan sebagai dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer, termasuk juga tools untuk melihat atau melakukan self-assessment seperti apa seorang dokter SPKKLP itu berpraktek. Selain itu, pada kesempatan ini juga kita mencoba untuk mengembangkan pula bagaimana fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk pelayanan SPKKLP. Ya, self-assessment yang kita kembangkan itu terdiri dari beberapa item penilaian. Yang pertama adalah terkait FOCP atau Family Oriented Primary Care. Yang kedua adalah COCP atau yang kita kenal dengan Community Oriented Primary Care. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah PCPM atau Primary Care Practice and Management. Inilah 3 item yang harus dikuasai oleh seorang SPKKLP dalam menata laksana pasien, yang kalau kita lihat nanti teman-teman sejawat SPKKLP mungkin bisa melihat ada 93 butir terkait self-assessment tersebut. Halo, saya Dr. Danasari Vidyawati dari Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia.
ingin menjelaskan sedikit apa manfaat adanya spesialis kedokteran keluarga layanan primer bagi masyarakat. Seperti yang kita tahu bahwa dari namanya, kedokteran keluarga layanan primer adalah seorang spesialis di bidang generalis. Jadi yang diinginkan oleh masyarakat adalah pada saat dia datang pertama kali ke layanan primer, dia akan ditangani oleh seorang ahli. Ahli apa? Ahli yang memang mendalami masalah-masalah yang banyak di layanan primer. Jadi mudah-mudahan dengan adanya spesialis kedokteran keluarga layanan primer di Indonesia yang terus melakukan pendekatan secara holistik, secara komprehensif, dan juga bersinambung, maka masyarakat akan mendapatkan pelayanan seperti apa yang diinginkan selama ini. Terima kasih. Baik, kita tutup pertemuan 2 hari ini. Terima kasih atas kesediaan menyediakan waktunya untuk offline. Ini sudah luar biasa, alhamdulillah. 2 hari ini output kita 2 buku itu sudah selesai draftnya. Mudah-mudahan ini tinggal dikemas menjadi buku dan kita sosialisasikan. Yang ketiga adalah rencana digitalisasi apa yang sudah kita susun 2 hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan ini berkah semua, menjadi amalan kita untuk akhirat kita. Ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa semoga apa yang kita lakukan ini akhirnya tercapai terwujud. Amin. Pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Amin, Dokter Syarhan.